be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku, Wina Hapijah. Apa kabarnya nih ibu-ibu, mbak-mbak, dan bunda-bunda kesayangan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. Hari ini aku mau share lagi nih kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Jadi sore hari ini aku ceritanya nih mau bersihin tong air aku yang ada di dapur ya teman-teman. Jadi tadi siang itu udah aku kuras airnya dan udah habis juga ya. Jadi langsung aja aku bawa keluar buat ngebersihin, ngesabunin. Karena kalau di toilet itu nggak muat ya teman-teman, tongnya ini besaran tongnya daripada toiletnya. Maklum teman-teman, perumahan bersubsidi aku ini kecil banget gitu. Makanya dapat toilet yang kecil juga. Nah, jadi kali ini aku ngebersihin tongnya di teras ya teman-teman, di depan rumah. Jadi aku ngebersihinnya itu dimulai dari bagian dalam dulu ya teman-teman. Bagian dalamnya tadi aku sabunin dan air yang aku tampung itu di ember aja teman-teman. Karena tong kemarin yang warna biru itu udah aku bawa masuk gitu. Jadi aku bawa masuk tongnya itu ya teman-teman. Kalau malam-malam di bagian bawahnya gitu, bagian lantai samping-samping tongnya itu suka banget dieein sama tikus teman-teman. Makanya kalau pagi-pagi itu suka banget banyak tai tikus ya teman-teman. Dan kalau biasanya jam 5 subuh itu aku buka pintu ya teman-teman, baunya itu teman-teman, baunya pada nyengat banget, bau tai tikus. Dan tiap hari aku bersihin ya teman-teman, makanya aku bawa masuk aja tong yang warna biru itu. Dan sekarang aku nampung airnya pakai ember kecil aja ya teman-teman. Makanya kalau setiap aku bersihin bagian dalam langsung aku bilas, dan bagian luar aku bilas juga, dan bagian bawahnya aku bilas. Udah selesai nih aku ngebersihin tongnya ya teman-teman. Ini aku ngebersihin bagian tutupnya. Jadi sama aja ya teman-teman, ngebersihinnya sama kayak tadi. Aku pakein sabun dan langsung aku bilas juga nih. Ini sore hari ya teman-teman, aku ngebersihinnya sekitar pukul jam 4 sorean gitu. Makanya di teras aku ini udah nggak panas lagi. Tapi kalau pagi-pagi ya teman-teman, dari pagi sampai jam 2 atau sampai jam 3 gitu, paling enggak itu masih panas gitu ya. Tapi karena ini udah jam 4, makanya panasnya berkurang, dan panasnya itu udah keseberang ya teman-teman, bergantian gitu. Nah, ini aku udah selesai ya teman-teman bagian nyuciin tong airnya nih teman-teman. Jadi tongnya itu langsung aku bawa masuk dan aku ambil deh sikat lantai ini ya teman-teman buat nyikat teras aku ini. Karena tadi itu kan aku ngebersihin tongnya pakai sabun, takut-takut aja kan masih licin, aku nyiramnya nggak bersih, makanya aku sikat pakai sikat supaya sabunnya itu enggak tertinggal di lantai teman-teman. Karena keramik aku ini bukan keramik yang enggak
buat nggak kesat ya buat teman-teman, tapi keramik aku ini sisa-sisa keramik bagian dalam gitu yang licin ya teman-teman, makanya harus dijaga banget bagian luar ini ya teman-teman. Biasanya kalau habis hujan atau habis aku nyuci motor itu selalu dibersihin airnya itu sampai benar-benar nggak ada lagi ya teman-teman, takutnya gitu anak-anak main licin, karena keramiknya ini bukan keramik yang buat di teras, keramik yang keset itu nggak, bukan, tapi ini potongan keramik ya teman-teman, sisa-sisa keramik. Nah ini udah selesai aku nyikatnya teman-teman, aku sikat-sikat biasa aja gitu, nggak aku pakein sabun. Jadi aku ngebersihin sikat lantai aku itu ya teman-teman, jadi banyak banget rambutnya ya teman-teman, makanya aku buang-buangin dulu karena aku nggak enak gitu ngelihatnya, setiap kali disapu disikat itu banyak banget rambut, dan aku sebisa mungkin selalu cuci, sapu, sama sikat-sikat aku ya teman-teman, karena sikat aku ini kan dibawa masuk terus digantung, nggak enak aja gitu dilihat atau kecium baunya gitu yang tertinggal. Nah, ini aku udah masuk bagian dalam ya, teman-teman. Ini bagian tempat aku naruh tong. Jadi aku kasih kayu ya, teman-teman, bagian bawahnya itu. Jadi tongnya itu enggak langsung ditaruh di atas lantai, enggak, tapi ada alasnya lagi yaitu kayu. Nah, ini banyak banget ya teman-teman, pasir sama ini sapu lidi aku ya teman-teman, yang dulunya kan di atasnya itu aku taruh sapu ya kan, di belakang kulkas mungkin itu jatuh ya teman-teman, kan sapu lidi aku itu berkurang sekarang, sapu lidinya enggak banyak full kayak dulu, makanya mungkin disitulah sapu lidinya pacul ya teman-teman, copot gitu. Nah ini aku bersihin juga ya teman-teman bagian lantainya gitu, aku kasih itu air sabunnya teman-teman. Kali aja kan di situ ada tikus atau ada mimi tikus, nggak tahu juga ya kan, yang penting aku selalu ngejaga kebersihan dan selalu ngebikin dapur ini wangi ya teman-teman, nggak bau gitu, karena aku nggak tahan ya teman-teman. Nah itu udah selesai ya teman-teman, bagian bawahnya udah bersih. Jadi ini aku balikin tongnya ke tempatnya semula. Sebenarnya sih teman-teman aku nggak enak gitu naruh tong itu di situ ya teman-teman. Karena kalau setiap dari depan pintu masuk terus ke ruang tamu itu langsung kelihatan tong itu ya teman-teman, tapi karena nggak ada tempat lagi ya teman-teman, dapur aku ini kecil dan sempit, makanya terpaksa deh tong itu di situ, dan cuman di situ doang tempat yang kesisa ya teman-teman, karena udah penuh barang di dapur ini. Nah ini langsung aja teman-teman aku ngisiin air, jadi airnya itu aku isi dari keran aku ya teman-teman, itu airnya kecil banget, tapi itu biar kecil-kecil gitu nih teman-teman, bisa sampai penuh loh, tapi harus sabar nungguin airnya itu ya teman-teman, 2 jam kalau enggak 2 jam lebih gitu bisa penuh airnya. Nah ini aku lanjut ya teman-teman ke ruang tamu, jadi malam itu deres banget hujannya teman-teman, sampai-sampai bagian atas itu tampias ya teman-teman, air itu masuk gitu kurang ke ruang tamu aku yang bagian tikar ini. Jadi bagian atas, paling atas ya teman-teman, dekat atap gitu tuh belum ketutup ya teman-teman, belum ketutup sampai full batanya, karena itu kata tukang yang benerin kemarin yang bikin gitu, itu masih ada besi yang harus dicopot, tapi si tukangnya itu nggak punya alatnya teman-teman buat ngecopot besinya itu, makanya dipasang batanya nggak full sampai ke atas, itu masih ada ruang ya teman-teman bagian atas itu, dan angin itu suka masuk lewat atas. Aku takut banget sih padahal teman-teman, cuman sekarang aku nggak ada dananya gitu buat ngerjain itu lagi, makanya setiap kali hujan itu teman-teman air itu pasti masuk, nggak banyak sih teman-teman, cuman tampiasan aja, tapi aku selalu ngasih ember ya teman-teman di bawah gitu supaya airnya itu nggak kemana-mana, takutnya kan waktu hujan anak-anak aku lari-lari nggak ngeliat,
takut jatuh gitu. Nah, ini aku sapu-sapu ya teman-teman bagian ruang tamu aku. Aku sapu juga bagian depan pintu ini ya teman-teman. Ini nggak aku pel ya teman-teman karena masih bersih gitu. Dan ini aku rapi-rapihin dulu ini penutup motor ya teman-teman, dan ini juga sarung motor. Jadi selama motor itu di luar ya teman-teman selalu berserakan gitu sarung-sarung motor itu di ruang tamu ini, karena kan kalau habis dipakai pasti sarungnya itu dilempar ke dalam sini ya teman-teman, dan nggak bisa dilipat lagi gitu sama suami. Nah, aku udah selesai ya teman-teman nyapunya dan sapu-sapu aku tadi, aku langsung aku buang ke depan pintu aja. Ini aku lanjut ke bagian toilet nih teman-teman. Setiap hari itu ya teman-teman, sebisa mungkin aku selalu nyempetin ngebersihin bagian lantainya ini ya teman-teman. Karena bagian lantai ini yang paling penting ya teman-teman bagi aku. Karena lantai ini suka banget licinnya teman-teman, padahal keramiknya ini udah keramik yang khusus toilet ya teman-teman, keramik yang bisa bikin keset gitu, tapi mungkin karena keramiknya ini terlalu sejajar ya sama lantai ruang tamu, itu yang menyebabkan air itu suka nggak turun sampai habis, dan itu juga yang menyebabkan air itu selalu tergenang dan akhirnya ngebuat lantai itu licin. Kan air itu bisa bikin lumut ya kan teman-teman. Nah, itu yang sering kali aku sikat dan aku bersihin, karena aku aja nih yang udah tua gitu, yang orang dewasa bisa aja sih gitu sekali aku kepleset teman-teman, beneran aku bisa gitu kepleset aja. Terus aku mikir kalau anak aku yang kepleset kan kasihan banget gitu, makanya setiap hari itu sebisa mungkin meskipun nggak aku pakein sabunnya teman-teman, selalu aku sikat, aku sempetin gitu. Nah, ini aku lanjut ke bagian dapur ya teman-teman, karena itu tadi habis makan siang nggak dibersihin langsung, dan ini anak laki-laki aku, dia itu tugasnya ngisiin botol-botol minum, dan ini dia lagi ngisiin ya teman-teman. Dia itu suka banget ya teman-teman minum air es, aku nggak tahu juga gitu kenapa jadi suka banget, padahal mamahnya nih aku nggak suka minum air es, nggak tahu dingin, nggak tahu hari hujan atau dingin banget gitu, dia selalu aja minum es, sama aja gitu sama si Hapijah ya teman-teman, nggak tahu apa gitu, terus-terusan minum es, bangun tidur terus minum es, tengah malam kalau bangun minum air es. Aku bingung juga ya kenapa jadi suka banget sama air es. Nah, ini aku lanjut ya teman-teman, ini piring-piring yang di lantai tadi udah aku taruhin ke wastafel dan langsung aku cuci sebelum menumpuk. Jadi ini aku sabun-sabunin semua mumpung nggak banyak, dan setelah selesai aku taruh ke rak piring aku. Itu airnya masih ngisi ya teman-teman, jadi belum full, masih lama kayaknya. Nah, sudah selesai aku bilas dan langsung aku taruhin ke tempatnya ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi teman-teman semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada nih kata-kata aku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam. To be educated, but I'm so frustrated.